Halo semuanya, kembali lagi di episodenya, kembali lagi di channelnya Iksan Racing. Dan kemarin abis ngidupin, gue sorry banget nggak bisa bikin footage lama-lama karena banyak banget problemnya. Ada oli bocor, ada starter rusak, dan segala macam. Plus ada kerusakan di turbo system karena ternyata ada pressure oli yang nggak sesuai dengan turbonya mengakibatkan turbo gue rusak satu padahal baru beli. Ya nama juga R&D, kita nggak tahu ya, ada beberapa hal-hal perintilan-perintilan yang kecil banget tapi bisa berakibat fatal di mesin kita. So sekarang gue udah ada di KS Nusa sama Mas Ovi. Rencananya kita akan mau dyno. Ini udah naik mobilnya. Ya mudah-mudahan hari ini berjalan dengan normal, sukses, tidak ada kendala, dan semua problem yang kemarin gue alamin itu selesailah di dyno ini. Nggak ada yang nambah-nambah lagi karena ya ah, bisa dibilang kemarin tuh hektik banget ya. Gue sampai nggak kepikiran bikin vlog, nggak kepikiran bikin video karena banyak banget yang harus dikerjain. Cuy, hidup sih hidup udah selesai, tapi sensor ini rusak, itu rusak, ini nggak kompatibel, bla bla bla, panik. Dan kalian tahu sekarang itu hari Rabu, loading itu besok, jadi now or never. Hari ini kita tes, dan kalau misalkan amit-amit ada kendala, kita pakai mesin yang lama, kita naikin ya semalam kelar lah ya, karena beberapa mounting nggak ada yang gue rubah juga, bisa pakai mesin yang lama. Tapi worst case banget sih, itu worst case banget. Kita akan coba solve mesin B48 ini proven untuk Maikarta atau D1 GP Indonesia. Doain semua sukses. Dan juga kenapa gue sekarang ke KS Nusa sama Mas Ovi, bukan gue ada masalah dengan Bro Togi, Papi Togi, enggak. Karena Papi Togi itu lagi sibuk juga, dan gue mencari mana yang bisa motek M1. Itu cuman setahu gue ya, cuma ada dua, ada Papi Togi dan ada Mas Ovi. Jadi kemarin Papi Togi tuh banyak banget mobil harus disiapin, terus dia ada field trip mancing dan segala macam. Gue nggak mau ganggu dia lah, karena gue tahu ya, gua ya lu tau lah ya, gue bukan yang berduit banyak, juga kasihan lah kalau misalkan minta tolongnya kebanyakan ke dia. Jadi gua ke Mas Ovi, dan Mas Ovi juga sangat-sangat ngebantu banget, walaupun uh, ya gue masangnya juga sendiri ya, nggak sebareng Mas Ovi. Jadi kita sharing lah, sharing tukar berpikiran, sharing-sharing ide. Dan juga kemarin ternyata gue pas nyalain ada kesalahan minor-minor yang gue lakuin di softwarenya, dan Mas Ovi mau banget bantu gue untuk memperbaiki semua kesalahan gue. Jadi kita tunggu habis makan siang, habis itu kita akan mulai dynonya. Di sini mobil kita juga nggak sendirian, ternyata ada yang ngantri dyno juga. Ada mobilnya Aldi Bosar di sini dengan 350Z-nya dengan mesin 2JZ. Bisa kalian lihat turbonya gede banget cuy. Dan gue denger ini mesinnya ada struktur 3400 apa 3200. Pasti hasilnya bakal power gede banget. Dan juga ada mobilnya Dani Verdito yang baru jadi, keren banget Seviro-nya. Gue seneng banget ngeliat Seviro kayak gini ya, liverynya merah putih dan juga white bodinya serta body kitnya tuh cocok banget buat Seviro. Dan namanya kalau nggak salah ini Super Seviro dengan setup radiator belakang, udah full banget untuk mobil-mobil drifting. Sekarang giliran mesin kita atau mobil kita naik mesin dyno. Di sini Mas Ovi udah mulai otak-atik motek M1-nya. Ya mudah-mudahan dyno kali ini berjalan dengan normal dan kita biarkan mau Mas Ovi melakukan tugasnya, biar nggak gue ganggu, jadi gue diem aja untuk ngecekin yang lainnya. Oke guys, ternyata mesinnya masih belum sempurna alias gagal. Jadi RPM dari 0 sampai 4500 tuh oke banget, tapi di atas di 5000-an sampai 7000-an tuh banyak banget problemnya. Mesinnya berebet dan segala macam, ngebul dan lain-lainnya. So akhirnya gue putusin
ya jangan dipaksain daripada mesin rusak makin parah, atau ya kita bisa ada waktu untuk ngecek lagi mungkin seri 2 atau seri 3. Dan sekarang saatnya kita pasang mesin yang lama dulu. Dan kembali lagi kayak gue bilang, kalau salah atau ada masalah gue jujur di sini, nggak ada yang gue tutupin. Jadi kalau gue bilang gue gagal, oke, kita buka lagi mesinnya, kita cek lagi semuanya. Terus ya jangan terlalu maksain kalau belum sempurna, takutnya udah bayar event mahal sampai event rusak malah nggak bisa terus lanjut ke ronde kedua. Ini kita pakai mesin yang lama aja deh. Kita cuma punya waktu 6 jam untuk masang mesin yang lama. Mudah-mudahan keburu, dan doain gue bisa ikut di 1GP Indonesia. Oke, pasti kalian bingung ya kenapa tiba-tiba jadi scene-nya gue duduk di sini. Mungkin ada yang perlu gue jelasin. Jadi kemarin itu setelah kita dyno, kita sudah putuskan untuk ganti mesin. Selesai dyno tuh sekitar jam 6 sore. Dan tiba-tiba di Jakarta hujan deras banget dan macet di mana-mana. Akhirnya towing tuh berangkat dari jam 6, baru nyampe bengkelnya Om Amin tuh jam 10-an. Sedangkan besoknya jam 6 jam 7 tuh mobil udah harus berangkat ke Meikarta untuk ikut D1. So jadi mobil nyampe jam 10, kita gerebek mobilnya sama timnya Om Amin, itu ada 5 orang. Dan sangat menarik sekali karena cuman butuh waktu 1 jam 12 menit untuk tuker mesin baru menjadi mesin lama sampai hidup. Thank you banget timnya Om Amin, tim Ponjai itu sangat ngebantu banget. Terus juga akhirnya setelah selesai, itu sekitar jam 11-an atau setengah 12-an gitu, mobil udah siap dikirim. Tiba-tiba gue dapet info kalau anak gue yang kembar sakit. Ya di situ gue mulai dilema tuh, jadi gue nggak kepikiran untuk megang handphone dan segala macem. Terus gue decide atau gue memutuskan gue tidak ikut D1 pada saat itu ya, di hari Kamis tuh. Hari Kamis kan loading. Jadi mobil tapi tetap gue kirim, just in case kalau misalkan gue berubah pikiran dan segala macem. Jadi di D1 itu ada hari Kamis itu loading, hari Jumat itu free practice, bebas mau latihan. Nah hari Sabtu Minggunya itu tidak ada practice sama sekali, langsung kualifikasi dan juga tandem battle. Nah di situ hari Kamis gue kirim mobilnya setelah begadang, kirim mobilnya ke Meikarta, guanya nggak ikut, mobil taruh aja. Hari Jumat anak gue masih sakit, gue nggak ikut latihan sama sekali. Dan hari Sabtu juga sama, masih sakit, dan gue di situ udah mulai kayak hopeless, ya udahlah ya nggak usah ikut D1 lah. Tapi galau lah biasa, kayak ikut atau nggak itu masih di hari Sabtu. Gue cuma nonton teman-teman main di YouTube. Dan di hari Minggunya gue pagi itu sekitar jam 3 pagi anak gue udah mulai mendingan, panasnya, demam dan batuknya segala macem. Terus gue jam 5 pagi gue decide akhirnya oke, kita ikut D1 yang hari Minggu aja, tanpa latihan, tanpa QTT ya, tanpa latihan, langsung QTT maksudnya. Nah, kita lihat lah kayak gimana hasilnya. Mobil mesin baru nyala, belum kita tes apakah normal atau enggak dan segala macem. Go show aja, preparation, ban segala macem juga secukupnya. Terus kita juga last minute dapat support dari Paco Wheels untuk velgnya yang sangat kuat itu, yang terkenal di balapan rally. Thank you banget Paco Wheels. Dan di hari Minggu itu gue bener-bener nggak mau, ya gue having fun aja. Gue juga nggak kepikiran kayak gue mau bikin vlog dan segala macem. Akhirnya gue cuman decide, oke, gue datang, gue pengen balap, having fun. Syukur-syukur gue bisa lolos. Terus ya udah fokus balap aja lah kayak gue zaman dulu gitu, nggak ada vlog, nggak ada segala macam. Agak nyesel juga sih, tapi ya kemarin tuh hektik banget, kayak harus ganti mesin last minute, tiba-tiba anak sakit, ngurusin anak dan segala macam. D1 juga belum tahu tahun depan ada lagi apa enggak, event skala internasional dan sebesar itu ya. Dan di hari Minggu ya kita coba pagi-pagi, itu jam 8 pagi udah mulai. Jam 8 langsung ternyata ada latihan 1 kali run aja, cuma 1 kali masuk terus keluar. Ya lumayan lah. Terus laptop gue masukin ke mobil juga, just in case kalau mau ngubah-ngubah gue langsung tinggal ngerubah di tempat, nggak harus keluar masuk. Jadi laptop standby di dalam mobil, gue running, gue logging segala macem. Adjustment itu dilakukan di antrian starting. Jadi orang-orang nanti starting burnout, donat dan segala macam, manasin ban. Gue cuma ngeliat laptop, adjustment. Dan kalau kalian mau lihat highlights-nya atau battle-battle-nya di D1, kalian bisa nonton di channelnya J99XAR Media, kalau nggak salah ya namanya. Gue kasih linknya di atas ini. Jadi kalian langsung nonton aja. Dan
Jadi sedikit recap aja pada hari Minggu kemarin atau pada saat last day di 1GP. Gue sedikit recap aja ya. Kita datang jam 6 pagi, keluarin barang dari mobil dulu, pasang-pasang stiker aja belum, Skrut aja mungkin. Skrut udah dibantuin kemarin. Jadi gue nelfon tim Skrut. Sorry gue nggak bisa datang, tolong cekin mobil gue apa aja yang kurang atau lolos atau enggak biar gue bisa prepare di hari Minggunya. Ternyata tim Skrut berbaik hati walaupun nggak ada gue ya. Dia mau skrutin atau ngecekin mobil gue dan ternyata alhamdulillah lolos untuk Iwan. Jadi jam 6 pagi kita keluarin barang, pasang-pasang stiker, jalan-jalan di trek bentar karena gue nggak tahu startnya dari mana, beloknya kemana dan segala macam karena trek hari Sabtu dan hari Minggu itu berbeda dan gue nggak pernah ada latihan sama sekali. Oke, terus setelah semua siap, kita run satu kali, cuman satu kali run doang, sekali masuk start sampai finish, ngecek mesin aman, digas juga enak, cuman gue agak sedikit kehilangan power pada saat itu gue juga nggak tahu kenapa. Tapi ternyata begitu dicek-cek, gue lupa isi nosnya. Jadi gue ingat adalah mesin naik, mesin lama naik, hidup normal, gue lupa ngisi tabung nos. Dan di hari Minggu kemarin final day di One tidak pakai nos sama sekali, pure NA 2500 cc, cukup pelan banget. Karena di trek Karawaci atau trek-trek kecil yang bisa di Jakarta, kita masih bisa keep up. Karena straight line-nya atau start lurusnya itu tidak terlalu panjang. Begitu di Maikarta, itu startnya panjang banget, bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari J99 atau trek Sentul dan segala macamnya. Jadi pada saat lurus mobil kita sangat ketinggalan banget. Itu gue notisnya atau nyadar pada saat tandem battle lawan Billy. Tapi sebelum ke tandem battle, jadi kita ngomong kualifikasi dulu. Nah di kualifikasi di One itu berbeda dengan IDS. Jadi kalau IDS itu kualifikasi 2 run, tapi dia sistemnya knockout. Jadi 1 run semuanya, 1 run dulu. Begitu semua peserta 1 run sudah selesai, dilihat posisinya 8 terbawah itu akan ngikutin kualifikasi run kedua. Nah kalau di D1, 2 runnya itu tetap dihitung, dicari mana yang terbaik. Nah itu sedikit melegakan gue, karena gue takut sistem knockdown ya, agak sedikit grogi. Tapi kalau 2 tuh, gue jadi run pertama bisa main aman dulu, sehingga dapat poin. Run kedua gue bisa naikin step up lebih pole atau lebih agresif, lebih resiko lah ya. Karena gue ngeliat di YouTube pada hari Sabtu, rata-rata yang lulus 24 besar di One itu di poin 50 poin kalau nggak salah. 50 poin itu udah masuk 24 besar di One. Jadi pada saat itu gue aimingnya adalah 50 ke atas, kayak 60, 70, 80. Menurut gue udah aman. So di run pertama gue dapat 63 kalau nggak salah. Nah di run kedua gue sedikit agresif, tapi nggak mau terlalu agresif banget karena kalau misalkan gue salah dikit 0, malah gue nggak bisa ikut, nggak ada kesempatan sama sekali. Jadi gue sedikit naikin agresifnya. Di run kedua gue dapat 70. Gue udah happy tuh karena oke, 70, kemarin 50 aja udah aman. Tapi ternyata gue lupa satu hal. Di hari Sabtu kualifikasinya hujan, makanya 50 aja udah masuk. Salah banget, salah banget. Jadi di 70 gue masih aman, tapi begitu ada orang yang lebih tinggi dari 70, dia akan naik ke atas, gue turun ke bawah kayak gitu. Sampai grup C semuanya masih aman. Gue masih ada di 20-an atau 19-an gitu lah, masih aman. Begitu grup D masuk, ya itu grup yang jago-jago semua. Ada Dio dan Alinka segala macam. Mulailah gue melorot di posisi ke, gue lupa, kalau nggak 29 atau 30 gitu, gue lupa ya. Nanti gue kasih hasilnya. Di situ kayak oke, dan kita nggak ikut 24 besar di One. Selesai, udah mulai kecewa dan mulai agak ya pesimis lah. Tapi ternyata di 1GP ada namanya kelas D1 Light, alias yang 8 besar di bawah akan ada tandem battle-nya. Cukup menarik dan cukup seneng buat gue, setidaknya gue ada tandem, dan itu buat orang-orang yang sakit hati atau kelas-kelas sakit hati pembalasan, ya buat lucu-lucuan lah, oke. Terus kita main di situ. Pertama lawan Billy, gue ngeliat banget di straight line-nya atau di lurusannya mobil kita jauh banget ketinggalan, karena tadinya gue mau jump start majuin, gue nggak tahu boleh apa enggak ya, karena gue nggak ikut briefing. Jadi gue pengen jump start tapi gue takutnya malah di dis, so gue tungguin, akhirnya malah ketinggalan banget. Terus ada penilaian di One yang gue juga bingung. Kalau di IDS kita keluar ban dari track itu major reduction atau kesalahan fatal, bisa kadang-kadang bisa sampai 0 tergantung dari jurinya. Tapi ternyata di D1 enggak, gue juga nggak tahu karena gue nggak ikut briefing dan gue nggak tahu kenapa. Jadi di run pertama gue di belakang Billy ketinggalan jauh, keluar track, tapi gue drifting terus aja, yang penting having fun. Gue juga udah hopeless pada saat itu, kayak ya udahlah, kalah. Tapi pada saat gue di depan, mungkin mobil Billy ada lurus atau gimana, nggak ada tabrakan sih, cuman mungkin sedikit lurus atau ada koreksi yang major, dan juri menyatakan gue menang. Nah di situ gue bingung banget, kenapa bisa kayak gitu. Gue juga nanya Billy kenapa bisa gitu, karena
untuk gua nanyakan ke official, ke juri itu jaraknya cukup jauh banget ya. Jadi kayak Bill gimana nih segala macam ya, kayak ya oke lah, Bill juga terima, gue juga orangnya nggak mau yang main trik-trikan ngejebak segala macam ya, kita having fun, kita all out, gue nggak mau main jebak-jebakan karena drifting itu ya seneng-seneng intinya kan itu ya. Ketemu Rengga di battle berikutnya, lalu lolos dan ketemu di final Dean Zen. Nah pada saat masuk final di One Lights itu gue juga agak seneng lah ya, gila kita akhirnya masuk final juga walaupun kelas di One Lights itu ketemuan Dean Zen. Di situ percaya diri gue mulai tumbuh sampai kepedean bisa dibilang ya. Jadi pada saat gue tandem lawan Dean, gue terlalu agresif, akhirnya gue malah nabrak Dean, melintir. Di round keduanya sosok kita main biasa aja dan akhirnya bisa dapat podium kedua di One Lights. Menarik karena menurut gua nggak nyangka bisa naik podium walaupun kelas di One Lights, tapi itu bener-bener salah satu pelampiasan gua karena minggu-minggu kemarin tuh frustrasi banget dengan dilemanya B48 dan dilemanya tetek bengek segala macem. Alhamdulillah masih dikasih podium kedua. Event yang sangat cukup berat menurut gue ya, karena crucial mesin yang kita bangun belum sukses, masih ada beberapa kendala. Terus juga mobil-mobil yang gue kemarin bantuin Om Amin juga harus selesai juga kan, karena customer memang mereka butuh banget untuk balapan. Jadi agak hektik timingnya dan segala macem. So sekarang tuh udah seminggu habis di One. Mesin barunya atau mesin B48 akan kita bongkar. Kita akan revisi lagi. Kita lihat apa yang menyebabkan kemarin tuh di RPM atas berebet atau misfire segala macam. Jadi ada waktu kita bongkar lagi semuanya. Mungkin gua ada salah pasang atau mungkin ada beberapa parts yang memang harus diganti, gue paksain pasang. Kita cek lagi. Sekarang udah nggak buru-buru ya, udah nggak ada customer yang maksa untuk ikut T1 dan ikut drifting. Jadi gue punya waktu untuk me time ngerjain mesin B48 lagi. Hopefully B48 versi 2 yang nanti akan kita dyno di bulan ini sukses dan kita bisa menggunakan mesin B48 dari event yang ronde 2 sampai akhir tahun. Mudah-mudahan sukses. Buat teman-teman, thank you banget yang udah support channel ini, udah subscribe, udah like, dan udah komen segala macem. Gue terima kasih banyak, dan gue minta maaf untuk episode ini tidak ada adegan-adegan drifting, karena hektik banget. Gue jujur nggak mau megang HP, gue cuma pengen drifting, ngilangin kesel gue nggak ikut latihan, nggak ikut hari Sabtu, dan juga ngilangin kesel gue karena B48 versi satunya masih gagal, dan gue akuin gue gagal. Nggak apa, kita akan coba lagi, nama juga manusia. Dan sampai jumpa di episode berikutnya, kita akan bongkar B48 untuk jadi versi 2 dan kita lihat apa kesalahan yang gue lakukan pada saat ngerakit mesin kemarin. Oke? Jangan kemana-mana, saksikan terus episode ini dan juga yang belum subscribe, tolong banget subscribe, komen, dan like. Buat kalian itu simple, tapi buat gue itu berarti banget karena itu salah satu penyemangat gue untuk melanjutin vlog ini. Oke? I see you next time. Bye-bye.